Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk tindakan asusila yang menjadi banyak dibicarakan belakangan ini. Kehidupan dunia yang semakin damai dan banyaknya manusia yang sudah terdidik oleh sekolah membuat isu kekerasan seksual semakin penting, khususnya di Indonesia. Media sosial yang juga menyediakan banyak informasi semakin membuat orang-orang untuk tergerak memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual. Salah satunya adalah dengan rancangan undang-undang yang sedang diperjuangkan untuk menjadi undang-undang di kemudian hari. Sebelumnya, data kekerasan seksual di Indonesia tercatat masih sangat tinggi setiap tahunnya. Hal ini menjadi konsen yang semakin genting untuk membuat payung hukum terhadap tindakan asusila ini. Ialah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau yang sudah berubah nama menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dari data tersebut, kita bisa melihat bagaimana perjalanan RUU PKS yang terakhir, yaitu berubahnya nama RUU PKS menjadi RUU TPKS. Hal tersebut sangat menarik untuk dibahas, bagaimana DPR selaku lembaga yang memisahkan undang-undang berusaha merubah nama RUU PKS menjadi RUU TPKS. Apa yang sebenarnya terjadi di belakang pergantian nama RUU tersebut? Apakah karena desakan dari kelompok oposisi RUU PKS yang menghubungkan dengan agama? Atau ini hanya masalah perpolitikan belaka? Mari kita bahas dengan melihat dari kedua sisi. Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja dari RUU TPKS, Willy Aditya, menyatakan bahwa berubahnya RUU PKS menjadi RUU TPKS adalah murni supaya lebih dimudahkan oleh berbagai pihak untuk menjalankan undang-undang ini. Sebelumnya RUU PKS dinilai terlalu mengawang dan tidak spesifik dalam menjelaskan kekerasan seksual. Lebih dari itu, ada banyak pasal dalam RUU PKS yang menyenggol pasal yang sudah ada seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Sehingga RUU PKS harus berubah menjadi RUU TPKS dalam memperjelas duduk perkara dari rancangan undang-undangnya. Begitu juga disampaikan oleh salah satu anggota DPR dalam memandang berubahnya RUU PKS menjadi TPKS. Dari penjelasan tersebut, kita bisa tafsirkan bahwa perubahan nama RUU ini hanyalah masalah politik dan hukum biasa. Lebih tepatnya terkait birokratisasi yang akan berhubungan dengan RUU PKS. Tetapi respon dari pendukung RUU PKS sedikit berbeda dari anggota DPR selaku pembuat undang-undang. Para aktivis perempuan dan hak asasi manusia memandang RUU TPKS tidak berpihak pada korban seperti yang ada di dalam RUU PKS. Ada beberapa definisi dan pasal yang hilang dalam RUU TPKS sebagai berikut. 85 pasal RUU PKS hilang dari draft RUU TPKS. Ada 9 definisi kekerasan seksual di RUU PKS, sedangkan hanya 4 yang masuk RUU TPKS. Sebagaimana tertuang dalam bab 5 pasal 11 ayat 2. Bentuk pelecehan seksual meliputi: pertama, pelecehan seksual; kedua, eksploitasi seksual; ketiga, pemaksaan kontrasepsi; keempat, pemaksaan aborsi; kelima, pemerkosaan; keenam, pemaksaan perkawinan; ketujuh, pemaksaan pelacuran; kedelapan, perbudakan seksual; kesembilan, penyiksaan seksual. RUU TPKS hanya menetapkan bentuk kekerasan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai pelecehan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. Selanjutnya, ada bab 2, asas dan tujuan. Pasal 2-3 membahas dasar-dasar penghapusan kekerasan seksual serta tujuan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban. Lalu bab 3 terkait ruang lingkup
Pasal 4-10 menjabarkan secara detail ruang lingkup penghapusan kekerasan seksual di sektor pendidikan, ruang publik, di lembaga pemerintahan, korporasi, hingga kekerasan seksual media sosial atau masyarakat. Dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat dua sisi kubu, yaitu DPR sebagai pendukung RUU TPKS dan para aktivis mendukung RUU PKS, di mana para aktivis membuat klaim bahwa RUU TPKS sudah tidak berpihak pada korban, dan anggota DPR juga membuat klaim bahwa RUU PKS selalu mengawal serta banyak menyenggol undang-undang yang sudah ada. Kami akan berusaha menjelaskan masalah ini lebih dalam dari sudut pandang hukum modern dan juga hukum postmodern. Apa itu hukum modern dan hukum postmodern? Hukum modern ialah suatu hukum yang berisikan hukum-hukum rasional dijalankan oleh lembaga lewat birokrasi, terstruktur, dan formal. Hukum modern lahir sebagai respon dari hukum tradisional yang berbau mistis dan teologis. Hukum modern salah satunya diperkenalkan oleh Max Weber, yaitu seorang ahli hukum, politik, dan sosiologi. Weber memandang rasionalitas harus menjadi dasar hukum, prosedur hukum harus jelas dan baku, supaya setiap orang dapat merasakan keadilan. Tetapi hukum modern telah dikritik habis oleh hukum postmodern. Tokoh-tokohnya seperti Foucault, Lyotard, Habermas, dan juga Derrida, di mana hukum modern dipandang terlalu universalitas, yaitu mengeneralisir semua hal, terlalu formal dan birokratis. Hukum postmodern memandang permasalahan sosial ialah tidak semudah itu untuk diselesaikan pada suatu struktur yang baku. Hukum postmodern mengedepankan relativitas yang tinggi, yaitu memandang permasalahan sosial dengan berbagai metode, tidak hanya rasional, bahkan perasaan tetap dimasukkan. Pendekatan kultur dan komunikasi membuat hukum modern seperti ditelanjangi, alih-alih mereka ingin memajukan masyarakat, tetapi mereka terjebak pada kebakuan. Padahal manusia dan masyarakat itu dinamis. Metode penyelesaian hukum tidak boleh seperti itu terus, hanyalah pengadilan, lalu memenjarakan, dan bebas, di mana korban tidak dipedulikan mentalnya atau kondisinya. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa menarik permasalahan RUU PKS dan RUU TPKS dalam ruang lingkup hukum modern dan postmodern, di mana RUU TPKS mewakili hukum modern dengan kebakuannya dan universalitasnya, yang memandang kekerasan seksual dapat diselesaikan dalam ranah birokrasi saja, sedangkan RUU PKS mewakili hukum postmodern dengan relativitasnya yang tidak hanya fokus dalam tindak pidana, tetapi juga peduli pada korban dan tindakan preventif yang di luar lembaga hukum dalam meminimalisir kekerasan seksual. Walau begitu, kekerasan seksual tetap perlu punya payung hukum yang jelas walaupun ia tidak sempurna. Untuk kondisi perpolitikan dan hukum Indonesia yang masih menjunjung hukum modern, dirasa sangat sulit untuk menggolkan RUU yang terlalu banyak variabelnya. Itu akan banyak mengeluarkan anggaran dan mengganggu banyak kepentingan. Tetapi untuk RUU yang ringan dan hanya perlu ranah lembaga hukum saja, itu akan mudah disahkan oleh DPR. Walaupun RUU PKS lebih ideal secara nurani, tetapi RUU TPKS yang lebih ideal untuk kondisi politik hukum di Indonesia saat ini. Jika menunggu manusia dan birokrasinya yang berubah, bisa-bisa RUU PKS atau RUU TPKS akan gagal keseluruhan di DPR. Dan kekerasan seksual bisa-bisa tidak memiliki sama sekali payung hukumnya sama sekali.